Yeah. Lace. Kui Entertainment, we got this. Let's go. Kontes cari perhatian kalian, takut tak dapat bagian. Para pahlawan kesiangan, para penjahat kepagian. Semua sibuk cari peran, sibuk cari perang, sibuk cari hati. Lewat tombol QWERTY, ketik-ketik sampai ibu jari keram. Lalu kau di blok macam Tetris. Kita harap jadi bintang lewat cara paling instan. Pameran terbuka tanpa keji expo. Aib sampai saldo, semua di expose. Bergaya kapela karena kita semua vokal. Jadi polisi moral, coba tangkap mereka yang frontal. Jangan sampai salah langkah walau hanya satu jengkal. Ini cekal, itu cekal walau masih kurang bekal. Mana lagi aku cari hati, mana lagi agar dihormati, mana lagi hidupku dibagi. Sentuh foto aku 2 kali. Dari layar aku hidup bahagia, dari layar aku jauh lebih kaya, dari layar aku jauh lebih tenar, dari layar aku yang maha benar. Jual mimpi, jual janji, banyak pembeli yang antri. Dompet tipis boleh jadi, tapi terlihat susah paling anti. Kini penampilan beda, bagai hoax kau beredar. Kau tenar bersinar bagai selebriti. Kalau tidak percaya bisa lihat di bio. Hidup berbentuk biar sentuh, yang jenuh, yang menang pun semu, yang gagal pun remuk. Di antara palsu, citra siapa asli? Ciptakan karakter seperti dia, Stanley. Jadi kalau mau buat dosa, diam, ini rahasia. Kalau mau buat pahala, pastikan kamera menyala. Mana lagi aku cari hati, mana lagi agar dihormati, mana lagi hidupku dibagi. Sentuh foto aku 2 kali. Dari layar aku hidup bahagia, dari layar aku jauh lebih kaya, dari layar aku jauh lebih tenar, dari layar aku yang maha benar. Hidup siapa lebih baik? Hidup siapa lebih pelik? Gadis mana lebih cantik? Karir siapa mulai naik? Hidup siapa lebih baik? Hidup siapa lebih pelik? Gadis mana lebih cantik? Karir siapa mulai naik? Satu hari bertemu seseorang di jalan. Dia menyapaku lalu memulai obrolan. Dia tahu lagu aku, dia bilang aku berbeda dengan apa yang selama ini di sosial media. Masih sederhana dia kira bergelimang, masih manusia dia kira aku bintang. Semua pesona yang aku tebar kini buyar. Katanya aku terlihat lebih sukses dari layar. What's up Kui Entertainment? Welcome to Live at Kui Room with Lace. Yeah, what's up y'all? Ada Ralfi juga di sini. Biasa gue buka tuh nggak pakai bahasa Inggris gitu loh, tapi kayak kenal dulu kayak gue WhatsApp aja gitu loh. Padahal bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih. Halo semua, apa kabar? Itu dia. Dan Lace kebetulan semua lagunya itu juga dengan lirik bahasa Indonesia, Lace ya. Iya, gue pakai bahasa Indonesia. Udah 2 bulan ya. Ini pertama kali kita ketemu by the way ya. Oh iya. Ini encounter kita pertama kali. Oh, iya. So on a human level, how are you today, man? I'm fine, thank you. And how about you? Okay, I'm fine too. Thanks for asking. Uh-huh. Udah 2 bulan berarti November lu ngerilis Puncak Janggal ya? Iya, udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Dan gue itu lagi siaran malam di Prambors waktu itu. Dan kebetulan jadi gue yang dapat nasi kuning lo, thank you. Oh, itu lo yang makan? Gue yang dapat. Enak tuh berarti. Enak. Bukan Eda yang dapat. Karena Eda interview lo kan. Iya. Di Prambors gue ingat. So thank you untuk nasi kuningnya. Puncak Janggal. Yeah. Udah 2 bulan semenjak rilis. Gimana? How are you feeling about that? Gue selalu seneng sih ngelepas karya terlepas dari situasi yang emang kita lagi nggak bisa manggung, lagi nggak bisa ketemu penonton, ketemu crowd. Jadi buat ngerilis sebuah karya tuh menyenangkan, tapi gue ngerasa gue belum dapat energi baliknya nih lewat perform. Tapi ya sejauh ini menyenangkan. Puncak Janggal lu rilis, kalau gue baca liriknya ya, yang intro Puncak Janggal itu banyak banget kayak keresahan mungkin. Iya ya benar. Coba nih gue pengen phrase lirik saya yang gue suka dari Puncak Janggal. First gue yang agak itu karena angka 2 kecil di ujung semua mau pangkat. Sama karena kenyataan tak seindah film Disney. So you put Disney di lirik itu. I'm a sucker for Disney sebenarnya, Lace. Okay, what's your favorite character then? I was gonna ask you that, tapi you asked me first. Okay. My favorite character, Simba, bro. Oh tuh lu ada tatonya. Simba, bro. Mbak Zenun. Lo apa? Gue
Sebenarnya gue paling suka Buzz Lightyear sih. Iya. Karena ya udah keren aja, astronot, abis itu dia mainan tapi pede banget. Nah, dan lu setuju dong kalau film Disney tuh ya udah it's beautiful aja, menenangkan segala macam. Iya, menenangkan, sebagian sangat menjual mimpi. Betul. Tapi ya nggak ada salahnya kalau itu yang lu butuhin untuk tenang gitu. Yes. Dan di Puncak Janggal ini lu malah ngasain keresahan kayak it's not all rainbows and butterflies. Dan semenjak lu ngerilis itu, apakah lu makin ngerasa kayak gitu throughout the pandemic atau gimana? Makin janggal sih rasanya. Makin janggal. Sumpah makin janggal. Kayak ya udah, pertama dari situ kayak lu rilis album nggak manggung ketemu orang-orang tuh lumayan janggal. Yang kedua kayak situasi industri kreatif atau mungkin situasi bisnis lain juga lagi janggal. Ya dunia rasanya makin janggal. Dan 2021 rasanya nggak kayak 2021. Nggak. Ini tuh kayak tanggal 2020 extended version. Ini kayak tanggal 54 Desember 2020 sekarang lanjut terus Extended aja. version emang nggak berhenti nih tahun ini. Tapi ya udah, we're all trying to get by juga. Jadi yang lo lakukan apa nih, udah 2 bulan rilis album. Terus what else? Yang to keep yourself busy, karena menurut lo tahun 2020 juga masih berlanjut segala macam. To keep myself busy, gue di studio lagi bikin lagu juga nih bareng temen gue Alris. Yes, Alris. Hello. Oke. Mame. Bro. Abis itu gue jualan ayam goreng. Sorry, tapi gue jualan ayam goreng. Karena gue suka masak. Oke. Jadi kayak, dan entah kenapa lihat ayam goreng ngambang di minyak tuh ngasih peace of mind gitu buat gue. Selain nge-rap dari kecil ya, SMP segala macam ya. Iya, kayak dulu gue SMP akhir tuh udah nge-rap. Selain itu juga bisa masak ternyata seorang listener ya. Bisa dong tuh untuk bertahan hidup lah. Pasti. Seorang pria harus bisa masak. Gue nggak bisa lagi, gue nggak bisa bertahan hidup dong. Serius lu? Iya lagi. Telur dadar sih. Telur dadar ya udah. Iya, Yang penting itu bisa lu makan. I don't mind makan telur dadar tiap hari juga sih. Anyways, yang gue pengen bring up lagi dari Puncak Janggal, itu beberapa lagu lu termasuk Teman Lama. Oh iya. Teman Lama itu catchy banget menurut gue. Oh, thank you. Dan seberapa penting sih kayak orang dari masa lalu kayak teman lama gitu, menurut lu penting gak sih ada di hidup lu? Tergantung kayak peran dia seberapa besar gitu ya. Kalau emang lo deket banget dan dia asik, energinya nggak ada salahnya buat lo jaga temen, jaga silaturahmi. Tapi kita emang nggak bisa pungkirin kayak kadang-kadang kita tuh nggak perlu untuk tahu isi pikiran orang lain. Cuma sosmed memudahkan itu gitu. Terus waktu lo mulai ngelihat temen lo ada yang berubah atau beda pendapat, kadang susah sih buat ngerasa tetap kayaknya lo tetap temen gua deh gitu. Tapi itu by nature aja kayaknya. Secara alamiah kayak manusia emang bakal ngumpul sama orang-orang yang antara energinya mirip sama dia atau frekuensinya sesuai gitu. Tapi menurut gue penting atau enggak ya, kalau yang asik penting. Tapi kalau yang udah ngasih pengaruh buruk atau lo nggak enak, kayaknya nggak penting-penting amat sih buat karena lirik lo itu literal gitu loh, ngerti nggak lo? Nggak perlu diartiin lagi. Jadi dengan mata telanjang lo bisa ngerti maksudnya apa gitu. Kayak lo bilang, karena temen lama bukan berarti senyum gue bakal ramah. Enggak, justru itu gue bilang kayak kalau gue tetap bakal senyum ramah. Mungkin gue lupa nama lu siapa. Oh, maksud lo gitu. Iya, gue bakal tetap ramah, tapi mungkin gue lupa. Tapi kalau emang kita dulu temenan, ya kasih tahu aja. Sering kan lo ke acara gitu, ketemu orang kayak, ini siapa ya? Oh, lu udah ngobrol tapi lupa namanya. Berarti padahal itu sering terjadi sama lo? Sering terjadi Ya. Padahal kayak ya santai aja, lu ngomong aja dulu kita kenal ya, padahal bisa kayak gitu. Oh kan? Santai itu ya, orang sama orang itu malah santai ya? Harusnya santai aja, lu kayak kita ketemu di mana ya? Iya. Lebih enak kayak gitu kan daripada lu pura-pura through the whole out conversation gitu. Betul. Karena kalau sekalinya lu pura-pura, lu harus pura-pura terus ya sampai ujung gitu. Nah, lu ciptain Puncak Janggal ini sebagai title album lo. Pas you reach, bukan top ya, lu bukan bilang you reach the top, bukan max, tapi reach di mana lu pengen capai target lo lah. Target lo. Tapi pas lu reach target lo, ternyata it's not all rainbows and butterflies. Jadi itu yang lu rasain waktu itu kan. Lu target waktu itu kayak gue dapat nominasi AMI waktu itu 2018 2019. Kayak be careful what you wish for, kan sering ada tuh quotes kayak gitu. Dan ternyata emang kayaknya hal-hal yang lu pengen tuh kalau kejadian ada syarat dan ketentuan ya. TNC-nya ya. Rasanya tuh you have to sell your soul to the devil mungkin. Enggak gitu juga. Oke. Kayak misalkan kayak ada kayak konsekuensi yang udah paketan gitu loh. Iya. Comes from within gitu ya. Iya, misalkan lo
makin terkenal, tapi berarti waktu lu sama keluarga makin dikit. Ya. Saya selalu kayak gitulah mungkin. Iya, iya. Datang dengan nggak enakannya juga ya. Datang dengan nggak enaknya juga. Berarti yang saat itu lo rasakan apa tuh? Pas lo reach, Iya. lo merasa, gue nggak worthy di sini gitu ya waktu itu lo bilang ya? Atau nggak? Gue nggak pantas kayak belum pantas gitu ya? Agak ada kayak gitu dikit kayak, tapi dari dulu gue tuh pengen jadi rapper, gue pengen jadi musisi buat hidup gitu ya. Terus setelah itu tercapai dan gue jalanin, ternyata banyak stresnya juga gitu. Dan nggak selalu kayak it's not that I'm made of money gitu, ternyata kayak udah ada naik turunnya. Dan itu yang nggak pernah gue sangka, karena tiap lo lihat di TV kan kayak semua artis hidupnya mewah aja gitu ya kan. Saya juga nggak ada loh di sini. Gue juga nggak ada di sini. Kita taunya belum enaknya aja kan. Tapi kita nggak tahu pressure yang mereka semua hadapin. Oke, gimana kita ini kan termasuk dalam rangkaian acara freestyle ya berarti ya? Oke. Always in the room and he gonna switch the beat up. Ya, kasih gue topik. Oke. Mendung. Ya, Ya. Sekarang kita lihat Jakarta dirundung mendung. Kadang rasa sedih jadi tak bisa terbendung. Udara menjadi sedingin di Bandung. Kadang perasaan terlalu kadung. Ada yang sedang sedih, ada yang sedang galau. Entah mengerti kenapa walau pesan tak dibalas lama oleh gebetan. Dan banyak orang masih mencontek kekebetan. Tapi tetap sedih, hidup tetap pedih, hati tetap perih, segala jerih payah tidak dibalas dengan jelas. Tanpa kelas kita harapkan semua menjadi bening bagai gelas. Let's go. Hujan akan turun karena Jakarta bukan di gurun. Ini sudah terlampir sejak sewa rumah. Lihat apa itu daerah banjir. Kita bawa pelampung karena langit sudah mendung. Kita bawa pelampung karena langit sudah mendung. Single terbaru dari mendung. Okay. Next word, Jordan 4. Ya, Jordan 4, that's how I feel. Didesain oleh Tinker Hatfield. Dipakai Jordan nomor 23. Dia juara dalam tiap liga. Sekarang semua orang antri kayak antri sembako. Padahal sepatu bukan makanan pokok. Lo kemakan hype, lo kemakan hype. But that's what you like, it's alright. Lo kemakan hype, but if that's what you like, then it's alright. Spend duit bokap, spend duit nyokap, buat beli spokat. Gua banget dulu, aduh, tuh sekarang bisa jadi duit. Oke, last but not least ya katanya. Oke, silakan. Gue tanya ke orang bijak apa syarat hidup tenang. Katanya dia lo harus senang dan juga kenyang. Percuma selama ini kerja keras kalau bahkan gaji lo gak bisa buat beli beras. Atau mungkin buat beli iPhone 12. Gak tau lah, gak jelas. Karena standar hidup dibikin sama sosmed. Lo ikut repot juga kena kepret. Bisa gak sih gue ngomong kayak gitu? Apa harus gue ganti? Karena mungkin skuy agak anti sama bahasa yang kasar kayak preman pasar. Mendasar, tapi gue lupa temanya. Bisa ulang sekali lagi temannya. Tenang, kenyang kayak habis makan nasi. Kalau makan kue itu cuma basa-basi. Cuma berat di dekorasi. Daripada ke Starbucks mending gue ke warteg. Wey semuanya, dan ya karena memang bisa freestyle, jago freestyle ya semuanya. Gue dari tadi tuh deg-degan kan, gue boleh ngomong kasar gak sih? Gue boleh nyebut brand gak sih? Kan Potskuy lu sama Uus udah kasar doang isinya. Oh gitu. Gitu. Oh baiklah kalau begitu. Baiklah, jadi silakan kasar-kasar sudah dius kan segala macam ya. Jadi, well, kita lihat sekarang betapa hebatnya seorang Lace bisa freestyle. Dan itu nggak dipunyain semua rapper ya kan? Ada rapper yang, gue tahu sih Ramen kan nggak bisa freestyle tuh ya, dibilang juga. Dia selalu bilang kayak gitu. Iya, gue nggak bisa freestyle loh, tapi iya. On the other hand, kayak there's many types of rapper. Gue keinget satu scene di 8 Mile. Aha. Ya. Oh, gue gara-gara nonton 8 Mile juga. Serius? Sih pengen freestyle. Ya iyalah. Sekarang berarti lu masih menyiapkan banyak materi. Iya. Dan lu bilang ada
3-4 lagu yang gak ikut kerilis di album Puncak Janggal ini. Iya, Ya ada kan? beberapa Ada banyak. beberapa yang gak kerilis. Walaupun baru 2 bulan ya. Apakah ada pikiran untuk ngerilis sesuatu lagi in the near future? Nanti dulu sih, kayak gue pengen ngegas Puncak Janggal dulu aja. Siapa aja Lis yang di lagu itu, ada siapa? Wah banyak banget sih kalau mau di list. Pertama ada atlet, kedua ada single mother, ada single father, ada akademisi yang nggak punya biaya, ada yang sukses nggak pakai akademis, kayak banyak Itu banget. banyak. Jadi itu lumayan. Dan terakhir penghargaan untuk diri sendiri. Iya, karena pada akhirnya lo harus ngehargain diri sendiri juga. Bener-bener. Tapi ada unsung hero gak di hidup lo? Unsung hero Yang mungkin belum lo sempat kayak kasih penghargaan gitu di hidup lo. sebenarnya yang worth it untuk gue kasih penghargaan tapi belum gue kasih banyak. Tapi gue sih sebisa mungkin kalau emang gue ngerasa dia hero gue, dia nggak bakal unsung, pasti bakal gue pasang. Bakal lu nggak malu-malu untuk kayak here's your cape gitu langsung. Daripada gue unsung mending gue pasang kayak ya ini nih, here's your crown gitu. Keren. Itu aja rhyming tadi kan. Iya. Daripada unsung mendingan gue pasang. Oke. Liz, thank you very much for stopping by. Thank you juga. Udah diajak. Thank you banget. Semoga setelah ini kita bisa ketemu lagi dan makin banyak cerita lagi dari Liz juga. Of course. Sekali lagi congratulations on the album yang lo rilis. Puncak Janggal, lo masuk ke dalam list artis yang merilis album di pandemi berarti ya. Something to tell gitu loh nanti in the future. Alright, sekali lagi Liz, thank you for stopping by. Best of luck. Stay safe. Okay, and we're not done yet. Ralphie signing out. Tapi ada last song dari Liz, ini yang gue bilang tadi. Penghargaan dari albumnya, sophomore album. Yes, sophomore album. Album keduanya, Puncak Janggal. Bro, thank you very much. Thank you, bro. Liz is still here. Yeah. Let's go. Angkat gelas ke udara semua penonton Kui Entertainment. Karena pada siang hari ini kita akan bersulang. Ya. Bersulang untuk pemenang yang tak dikenang medali. Untuk mereka yang tak dikenali, melihat yang tak terlihat seperti indera keenam yang di balik layar ke depan bila berkenan. Untuk jawara yang bertanding demi negara, beradu tinju sampai alis hidung berdarah. Juara sabuk di bahu bagai sedang berkendara. Mereka tak acuh saat hidup penuh kendala. Untuk yang kejar bola, untuk tanah air, di tanah berair, berlatih agar tambah mahir. Cedera terkilir di babak terakhir, darah membeku dan gaji masih belum cair. Untuk legenda yang menyanyi sebelum aku lahir, dedikasikan hidup pada nada dan syair. Dengan penuh hati tampil berbagai tempat, sesaat lupakan aliran royalti yang tersendat. Ini penghargaan untuk yang tidak menyerah pada keadaan. Ini penghargaan untuk orang yang masih miliki perasaan. Ini penghargaan, ini penghargaan, ini penghargaan untuk yang tidak menyerah pada keadaan. Ini penghargaan untuk orang yang bisa menerima perbedaan. Ini penghargaan, ini penghargaan untuk ibu yang besarkan anak tanpa sosok kaya. Untuk kaya yang selalu bekerja susah payah. Untuk anak yang sarjana walau tak punya biaya. Dan untuk yang berjaya tanpa gelar sarjana. Untuk yang punya kuasa tapi tak semena-mena di jalan tanpa kawalan sirene di mana-mana. Kaya raya tapi hidup sederhana. Orang tua pejabat tapi tak pernah jual nama. Wanita yang setia walau kesepian. Saat pujaan hati sibuk kerja bepergian. Diamkan pria-pria lain yang mengajak kencan. Sampai abad depan takkan dapat balasan. Laki-laki yang kuat menahan diri dari godaan sesaat. Di kanan dan kiri yang tanggung jawab bila sudah berbuat. Yang tetap tutup mulut walau hendak disuap. Ini penghargaan untuk yang tidak menyerah pada keadaan. Ini penghargaan untuk orang yang masih miliki perasaan. Ini penghargaan, ini penghargaan, ini penghargaan untuk yang tidak menyerah pada keadaan. Ini penghargaan untuk orang yang bisa menerima perbedaan. Ini penghargaan, ini penghargaan. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian ngomongnya gantian, gue kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.